siapa yang kalian lebih percaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dari ketiga misalnya tokoh berikut tiga capres berikut. Prabowo tuh menempati urutan pertama karena dia udah kaya gitu ya. Dia juga dia juga tegas ya. Karena koruptor kita itu kalau menurut saya ya, dia itu kayak nggak takut akhirat. Ingat nggak kasus Gayus Tambunan? Itu 2010. Persepsi publik itu sangat baik di awal ya terhadap Pak Prabowo terkait kemampuan dia untuk misalnya melakukan atau mencegah korupsi ketimbang rivalnya. Bang sendiri lihatnya gimana Bang ini? Bang gimana nih? Ada harta karun nih Bang di rumahnya Jampitsus. Ya itu kan udah biasa ya. Udah biasa. Iya udah biasa. Jadi persoalan politik di Indonesia itu pergantian presiden ya, proses pemilu, ganti kepemimpinan itu nggak merubah misalnya penegakan hukum dalam soal pemberantasan korupsi gitu. Jadi korupsi itu kayaknya tetap stabil ya kan, bahkan cenderung naik. Nah sebenarnya ketika Pilpres 2024 tuh saya melakukan berbagai atau beberapa survei ya, itu saya melihat sebenarnya persepsi publik terhadap Prabowo Subianto itu jauh lebih positif dalam soal pemberantasan korupsi gitu. Ada misalnya, ketegasan ya, bahasanya ya. Dia memiliki ada tuh di Astacita gitu ya. Selain MBG itu ada juga bahwa dia ingin menegakkan atau pencegahan korupsi itu gitu. Nah, biasanya pergantian rezim ya antara A, B, C gitu itu sama aja gitu pemberantasan korupsinya. Tadi yang saya katakan cenderung stabil bahkan naik. Jadi kayak ganti monyet sama kera, sama aja ya gitu. Nah Pak Prabowo itu bisa aja gitu sekarang ini punya potensi biar dia misalnya bisa 2 periode ya, itu mengganti monyet sama Garuda ya kan. Kan simbolnya dia kan Garuda tuh. Nah jadi ya karena tikus itu bisa hitam, bisa putih gitu ya. Nah sekarang yang penting kan bisa nangkap tikus itu gitu, tikus-tikus koruptor. Jadi ada persepsi yang positif. Nah saya melihat dalam pemberitaan politik ya sehari-hari, itu Pak Prabowo juga sekarang presiden kita itu sedang mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah itu kapan tuh jadi kelar dong? Ya, tapi kan sekarang kayaknya masih ada sandungan ya di DPR. Nah, seharusnya mahasiswa ini demo tuh mendukung Pak Prabowo. Ya kecuali mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa tuh dia harusnya mendukung nih, karena ini yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karena koruptor kita itu kalau menurut saya ya, dia itu kayak nggak takut akhirat. Iya. Karena dia bisa sogok itu, bisa lobby itu dengan melakukan ibadah haji, menyumbang tempat-tempat ibadah itu. Dikiranya bisa ini ya. Iya. Terus juga para koruptor itu kayak nggak takut juga dengan penjara, ya kan? Karena ingat nggak kasus Gayus Tambunan? Itu 2010 ya. Saya masih ingat itu dia ditahan karena kasus korupsi, ya. Tapi dia bisa berlibur di Bali nonton tenis, dan itu ketahuan, dan itu kemudian menjadi pemberitaan yang sangat besar. Jadi di penjara aja bisa dapat fasilitas, remisi 60%, gitu, ya kan? Nggak jera, makanya death penalty seharusnya, hukuman mati. Gitu, salah satu mungkin yang bisa dilakukan, tapi itu tergantung kebijakan presiden kita ya, Pak Prabowo. Tapi saya ingin mengatakan kepada Okezoner bahwa Pak Prabowo ini dia punya komitmen yang kuat, gitu. Persepsi publik itu sangat baik di awal ya terhadap Pak Prabowo terkait kemampuan dia untuk misalnya melakukan atau mencegah korupsi ketimbang rivalnya. Ya, dulu Pak Anies adalah isu negatif soal formula. Ya, lalu Pak Ganjar juga adalah isu negatif soal IKTP. Persepsi dalam politik itu persepsi penting. Jadi publik tuh punya persepsi yang positif terhadap Pak Prabowo ketimbang
lain-lainnya, makanya dia terpilih satu putaran 58%. Pada awal itu Ya, karena salah satunya yang saya yakini dari survei itu, ketika responden itu ditanya, apakah siapa yang kalian lebih percaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dari ketiga, misalnya tokoh berikut, tiga capres berikut. Prabowo tuh menempati urutan pertama karena dia udah kaya, gitu ya. Dia juga dia juga tegas ya. Misalnya ada dia kan ketua umum Partai Gerindra ya. Misalnya ada salah satu kadernya yang terjerat kasus korupsi itu, Menteri KKP pada saat itu, nah dia juga nggak membela kok, gitu. Jadi relatif lebih baik lah, bukan berarti dia. Nah ini sebenarnya tantangan Pak Prabowo. Jadi pembuktian ya. Ya pembuktian. Tapi Pertama di kasus ini Abang melihat unsur politiknya kental nggak sih? Atau ini murni urusan hukum? kental karena ya makanya Pak Prabowo sebagai presiden tuh harus membuktikan bahwa negara yang kuat tuh harus mampu koreksi diri, harus mampu menghukum aparatnya sendiri. Ini ya Okezoner ya. Kenapa kenapa pemberantasan korupsi itu begitu-begitu aja? Ya karena heboh di awal. Ya, karena penegak hukumnya, aparat hukumnya juga korupsi. That's the problem, gitu. Jadi kayak pendosa sapunya kotor. nganuin yang berdosa gitu loh, ya kan? Gitu. Dan tadi saya sudah mengatakan beberapa hal terkait persoalan-persoalan kesulitan dalam pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita lihat ya di era sekarang, di eranya Prabowo Subianto, dia berkali-kali berpidato gitu ya bahwa dia akan kejar koruptor sampai ke Antartika dan lain sebagainya. Itu menunjukkan dia punya komitmen kuat. Persoalannya ya mungkin di kabinet yang gemuk, memang persoalan-persoalan kayak gitu tuh ya kan, ya penegakan hukumnya lah. Nah ini sekarang kan kasus Jampistus itu karena kalau saya perhatikan ya gimana mau itu aparat hukumnya ngurusi MBG, ya itu kan juga repot ya kan, urusi aja tupoksinya masing-masing gitu ya. Lalu ya jangan soal penghasilan per bulan mereka juga dibatasi, jangan melebihi gitu. Jadi Pak Prabowo ini sebenarnya nanti ini sebentar lagi mungkin akan ditertibkan BUMN, jadi positif gitu. Oh tadi ada kemarin banyak ya. Pidato beliau bilang BUMN sarang koruptor katanya. Iya, tentu kritik masih ada ya, tentu negatif persepsi juga masih ada. Tapi saya masih meyakini gitu bahwa Pak Prabowo tuh ya karena lihat latar belakangnya aja gitu. Ya kan, kalau yang sebelumnya kan intinya keluarganya gitu kan, dinasti lah gitu ya. Ya karena emang nggak bisa dihindari orang Indonesia sejarahnya kerajaan, ya kan. Unsur kerajaan masih politik dinasti yang kayak gitu-gitu tuh yang kalau Pak Prabowo feodal. Kalau Pak Prabowo enggak lah, saya yakin ya dia nikah lagi aja enggak gitu. Menurut saya ya, jadi dia komitmen untuk rakyat gitu. Kita balik lagi ngomongin teknis ke Bang Anto nih. Polisi ini kan nemuin 74 kg emas, terus ada uang berbagai, ada valuta asing juga. Total itu sekitar 476 miliar rupiah. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.